Ya cuman gini bro, balik lagi ya, kan ketika mereka hybrid dan ketika mereka di rumah, lu kan nggak tahu mereka lagi ngapain kan. Nah, lu gimana cara lu nih di tiket nih kontrol mereka bro? Jadi quiet firing itu upaya yang dilakukan sama organisasi sebetulnya ya, bukan organisasi lah. Kalau organisasi kayak gitu organisasi yang jahat, karena gue bilang kalau ditanya is it good or not, enggak, jelek. Quiet firing itu jelek. Soal cepu ya di mana-mana, di seluruh fungsi juga ada lah. Kalau gua nggak cuma HR lah gitu ya. To be honest, walaupun terakhir kaget juga ya yang ada satu kasus HR cepu gitu kan. Yang posting di WA gitu kan. Bahkan ini baru ketemu nih. Baru ketemu dan lagi dicek gitu. Ternyata ada anak yang baru bangun jam 11. Jangan-jangan bro, bikin ke kantor tuh biar nggak betah terus lisan. Itu juga. Jadi quiet firing, jadi nyambung nih. Jadi tema WFO hari ini disambungkan dengan quiet firing. Jangan-jangan WFO itu untuk membuat orang resign. Oh, iya. Selamat datang di Merce Room, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan Chief People Officer Tiket, HRD yang dicintai oleh tim di kantornya sendiri dan juga kantor-kantor lain, Dudi Arisandi. Apa kabar bro? Kabar baik bro. Gue selalu kalau opening, kalau guestnya dia gue selalu kayak gitu. Karena gue bingung. Ini kan bukan kali pertama. Iya, karena gue bingung. Dia selalu tetap aja kerjanya di tempat A di Tiket, tapi ya dia dicintai sama karyawan di kantor lain kan lucu sebenarnya. Emang HRD kantor lain kenapa? Ada apa sih? Nah cuman ini bro, lu sekarang pakai baju e-commerce bro ya. Kemarin lu juga post kan yang baju. Bukan gua yang post. Ya tapi kan lu pakai ke kantor, ya kan. Lu kok pakai baju e-commerce kenapa bro? Sedang apa? Ya, tapi kantor lain mungkin melarangnya kan. Waduh, ada ya yang gitu ya? Enggak sih. Anak-anak juga bukan gua doang sih, gua lihat. Enggak apa-apa sih, enggak dilarang juga. Lagian di kantor bukan gua doang yang pakai. Di Tiket ada beberapa anak pakai kok. Iya, tapi kan gitu. Anak Tiket itu kan sebenarnya hitung-hitung secara posisi kan di bawah lu bro. Ya mungkin mereka juga sebenarnya was-was juga kalau pakai ke kantor, tapi lihat salah satu petingginya si levelnya pakai, ya udah mereka pakai kan. Nggak apa-apa. Itu juga nunjukin kalau lu mau speak up ya speak up aja di kantor kan gitu ya. Biar gampang. Oh gitu. Iya dong. Iya. Jadi nggak tabu lah gitu ya, kalau lu memang ada sesuatu yang nggak cocok, nggak sesuai kan mereka biasanya kalau nggak bisa lewat tim gua langsung datang ke gua juga dong. Gitu ya. Anak-anak begitu biasanya. Iya. Jadi lu nggak masalah nih ya ada orang pakai baju e-commerce. Gak masalah. Tapi enak kok bajunya dipakai. Serius. Oh iya dong. Iya, kita mencari dari bahan-bahan berkualitas tinggi ya kan. Dari pegunungan. Gua coba war dapat yang hitam nggak dapet nih. Yang gitu. kedua masih ada gak sih? Oh iya. Mantap. Kalau gue emang sengaja, masa gue host gak dapet yang hitam. Gua nungguin habis gila. Tapi memang baju e-commerce itu kalau lagi di Tokopedia, gue juga nggak nyangka sih itu sebegitu mereka gilanya ya beli ya, cepet banget dalam hitungan menit. Sih ini kayak sosial eksperimen buat gue ya, dimana orang itu butuh saluran sebenarnya. Penyaluran untuk ngomong, untuk speak up gitu. Iya. Dan salah satu bentuknya adalah dengan kaos. Iya. Itu kan kayak silent treatment gitu ya. Jadi lu protes, diem tapi pakai kaos. Pakai kaos, bener ya. Iya. Terus akhirnya lama-lama kita jadi kayak sekte nih. kita punya pengikut-pengikut yang ini. Kalau bercanda gue di kantor ya, anak-anak nanya kan, wah emang ada hubungan apa? Gue bilang gue angel investor. Bocoran aja Pak Dudi ini bohirnya sebenarnya. Nah bro, gue sebenarnya ngundang lu nih ya, gue pengen bahas tentang ini kan yang lagi sedang ramai dibicarakan, banyak orang juga sedang berdebat ya. Ya ada beberapa kepentingan juga tentang WFH dan WFO yang di Jakarta kan sekarang boleh dibilang lagi udah normal lagi lah ya. Lalu lintas macet, teman kan juga diiringi dengan hujan yang wow, kalau sekali hujan, waduh gila bisa berapa jam lu di jalan. Gua aja kalau misalnya ke Jakarta sekarang, karena gua udah nggak tinggal di Jakarta, kurang lebih gue sekali jalan bisa 1,5 sampai 2 jam.
Jadi kalau pulang pergi ya average 4 jam lah. Iya. Itu berarti gue di jalan doang tuh kayak begitu tuh. Nah, tapi kan sebenarnya melihat kemarin pandemi itu kan harusnya company ini kan bisa kan untuk bikin at least nggak harus full WFH tapi hybrid kan bro. Nah menurut lu gue juga tahu lu juga punya grup HR ya kan. Ada bocoran-bocoran. Nah ini gimana nih bro, lu ngelihat ini bro? Ya benar yang lu bilang tadi ya, bahwa bahkan di dalam diskusi grup HR sendiri kan ada beberapa grup HR lah ya, ada beberapa grup HR. Tentunya yang serunya adalah diskusi ini diskusi yang sangat terbuka gitu ya. Artinya semua orang bisa bersuara, semua orang mungkin punya pendapat yang beda-beda tentang kebijakan WFO ya. Nah, benar yang lu bilang tadi. Sebenarnya kita tuh belajar banyak dari pandemi 2 tahun ini tentang banyak hal lah. Ya, salah satunya adalah seberapa efektif sebenarnya ketika perusahaan itu ketika full WFH waktu itu. Dan aku masih melihat bahwa banyak perusahaan justru mendapat benefit dari itu. Lo lihat banyak perusahaan yang sampai hari ini nggak bayar sewa kantor. Oke, karena kan itu cost karena mereka WFH. Itu cost yang gede loh. Apalagi yang kantornya misalnya di pusat kota, itu kan mahal sewanya. So mereka bisa minimalisir itu gitu. Atau kantor yang punya benefit berdasarkan kehadiran gitu, kan bisa hilang itu. Itu juga kan sebenarnya keuntungan gitu. Sementara dari sisi karyawan, sebagian terutama mereka teman-teman kita yang tinggalnya tuh di area di luar Jakarta gitu ya, mereka bisa hemat banyak waktu kan, gitu. Nah, cuman kalau melihat bahwa hal ini tentunya nggak bisa pukul rata bahwa semua jenis perusahaan itu bisa WFH full gitu ya. Makanya ada juga yang memang harus WFH full gitu ya. Lu bayangin kalau misalnya rumah sakit, nah gitu ya, pabrik kan mesin nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Atau, nah cuman kan aku juga melihat bahwa ada jenis-jenis pekerjaan yang sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan hybrid ya. Aku nggak mau mengomentari company A, company B, company C ya, tapi bicara soal tiket misalnya, kita kebijakannya memang masih hybrid, bahkan hybridnya juga hybrid yang fleksibel. Artinya bahkan kita sebutnya tuh flexible working arrangement. Jadi lu terserah mau ke kantor atau enggak, tapi atasan lu aja yang decide deh gitu. Jadi ada yang memang malah nggak ke kantor sama sekali. Tapi ada juga kayak di tim HR misalnya ada satu tim yang hanya setiap Rabu datang gitu ya, dalam seminggu. Jadi masih juga sangat-sangat fleksibel, tapi mereka sendiri yang nentuin kapan memang mereka harus mingle as a human. Karena kan manusia juga nggak bisa tuh nggak berinteraksi menurut gua ya. Kan aneh ya. Betul. Udah kerja bareng setahun tapi nggak pernah ketemu tatap muka misalnya. Nah ini juga tetap perlu. Makanya kalau ditanya gua pro mana, gua pro yang hybrid sebenarnya. Pro yang hybrid. Ya, karena kan manusia pun masih tetap harus berinteraksi lah. Ya. Betul. Karena feelingnya itu beda sih ketika lu ketemu langsung sama enggak ya. Ya. Kita pernah ketemu kan, ngobrol niatnya ketemu sejam bisa jadi 2 jam 3 jam gitu ya. Jadi banyak gitu, mulai dari ngomongin pribadi sampai ngomongin negara kan. Betul. Dari yang ngomongnya biasa aja sampai yang berbahaya juga. Oh iya, nyerempet. Ya, cuman gini bro, plus minusnya bro ya kalau lu hybrid kayak begitu, ya kita mungkin konteksnya di tiket itu apa bro? Balik lagi plusnya tadi yang gua udah jelasin bahwa artinya buat karyawan juga mereka bisa menentukan gitu ya, kapan mereka harus ke kantor, harus berinteraksi dengan orang, ya tidak merasa menjadi makhluk yang tidak bisa bersosialisasi gitu ya. Kemudian di saat memang misalnya mereka memilih, ada yang Senin dan Jumat tuh nggak mau karena trafiknya parah kan di 2 hari itu biasanya biasanya. Mereka sengaja milih itu gitu ya. Atau malah ada yang datang ke kantor memang benar-benar untuk bisa terhubung dengan temennya gitu. Itu prosnya ya. Consnya tentunya pasti ada juga gitu ya, karena ya tadi juga ada faktor traffic, biaya yang harus dikeluarkan ya, waktu yang terbuang jadi nggak efektif. So selalu ada 2 sisi koin lah pasti bro, dari konsep hybrid maupun yang full WFO gitu. Ya cuman gini bro, balik lagi ya, kan ketika mereka hybrid dan ketika mereka di rumah, lu kan nggak tahu mereka lagi ngapain kan. Nah lu gimana cara lu nih di tiket nih kontrol mereka bro?
Nah itu cons-nya ya, itu cons-nya. Bahkan kita ada nemu, ya belum bisa dibuktikan sih to be honest, bahwa misalnya ada yang sambil kerja tapi ngerjain project lain gitu untuk kepentingan pribadi misalnya, seperti itu. Nah itu jadi cons-nya. Tetapi kalau secara aturan ya itu pasti melanggar lah gitu ya. Kalau dari aturannya yang ada di tiket, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Nah itu jadi cons-nya. Kita nggak bisa kontrol apakah seseorang itu hanya mengerjakan kapan dia kerja atau apa. Bahkan ini baru ketemu nih, baru ketemu dan lagi dicek gitu. Ternyata ada anak yang baru bangun jam 11 setiap hari. Baru bangun jam 11. Tapi kita berbaik sangka, oh karena dia ngoding sampai pagi gitu. Mungkin dia ngoding sampai pagi makanya bangun siang. Tapi hal-hal kayak gini tuh jadi cons-nya. Bener lu mancingnya, pertanyaannya bagus tuh. Itu jadi cons-nya kita sih. Dan perlu kedewasaan lah, baik dari leadersnya untuk bisa kontrol kerjaan dia kayak apa. Kan kita juga nggak bisa maksa. Gue bukan tipikal yang harus semuanya dihukum gitu ya. Bukan gitu. Kita semua makhluk dewasa lah. Lu dibayar, lu harus tanggung jawab dong dengan apa yang lu udah terima kan gitu. Iya. Tapi kan tetap aja bro, ada aja orang yang, ya tadi lu ngomong makhluk dewasa ya, kita manusia dewasa, kita punya tanggung jawab. Tapi kan ada aja orang yang mungkin secara umur, ya mungkin hitungannya dewasa tapi pasti ada. Tapi tiket kalau mau tegas, itu gimana bro? Gue kan nggak pernah lihat lu marah nih. Pernah sekali sih. Waktu itu marah pun dia izin dulu. Gue boleh marah nggak nih? Enggak, balik aku gini, marah itu kan bukan harus dikeluarkan dalam bentuk sumpah serapah dan lain-lain. Iya benar. Ketika kita menegakkan aturan dari peraturan yang kita punya, itu adalah bentuk komitmen kita bahwa lu harus benar gitu. Ya, lu kalau lu nggak perform, inilah akibatnya. Kayak gitu aja sebenarnya. Itu bentuk konsekuensi karena semua orang sebenarnya di dunia kerja ini kan diikat oleh perjanjian kerja. Itu hukum Indonesia, ketenagakerjaan di Indonesia. Artinya siapapun yang punya hubungan kerja dengan perusahaan ya harus memenuhi apa yang dia udah perjanjikan di depan. Ketika terjadi pelanggaran ya itu jangan dibiarin gitu loh. Kan kadang juga ada pembiaran di sana gitu ya. Orang-orang takut untuk negur gitu kan, karena ya tadi yang lu bilang nggak semuanya dewasa gitu. Iya. Ya tapi gue kan pernah main ke kantor lu beberapa kali ya. Ya gue sih ngeliat lu dan orang-orang yang di sana sih, orang mungkin respect dan hormat sama lu pun juga nggak segan-segan juga nyapa. Ya kalau ketemu satu-satu gitu. Tapi pernah nggak sih bro, lu di sana tuh bro, di kantor di tiket gitu ada orang yang nggak suka sama lu? Ya, gua sih bukan pengen disukain semua ya. Iya tapi kan lu nggak tahu kalau ada yang nggak suka, ada aja. Image pasti. lu kan ada aja. Image lu itu kan lovable person bro. Ya kan balik ya, lagi ya. Image lah ya. Perkenalan gua di awal buat lu setiap kali selalu gitu, lu dicintai nggak hanya dari orang-orang di kantor lu, tapi di kantor lain. Ya itu gimana bro kalau misalnya? Ya aku nggak bisa maksa orang untuk suka ya dengan keputusan yang diambil. Ya. Karena kan justru kadang-kadang ketika kita berusaha menjadi yang baik pun gitu, orang bisa memanfaatkan. Ya, as simple as yang paling sering terjadi kan minjem duit misalnya gitu ya. Serius ini gitu kan, minjem duit entah pribadi ataupun bahwa bisa nggak sih ada pinjaman gitu kan, kayak gitu. Tapi kadang ada kan kantor yang memang menyediakan itu kan. Memang ya kan? ada. Tapi kan buat konteksnya buat konteks tiket dengan karyawan udah 1.500 kan nggak bisa ngasal tuh yang gitu-gitu. Harus structured gitu ya. Nah, ketika kita nggak ada, itu orang bisa mungkin jadi Pak Dudi nggak asik gitu. Kan bisa juga gitu. Dan beberapa memang avoid to discuss gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau yang mungkin ngerasa kebijakan Pak Dudi hanya buat level tertentu aja, hanya yang buat deket aja. Misalnya bisa jadi kan gue nggak bisa ngatur apa yang orang pikir, apa yang pengen orang ngomongin. Dan gue nggak mau paksain itu. Kalau memang mereka nggak suka, cuman gue kasih channelnya. Kalau lu nggak suka, lu ngomong, karena gue bukan orang yang juga jaim, lu tahu sendiri gitu, menolak untuk bisa ngobrol sama siapapun. Siapapun bisa ngobrol sama gue. Yang nggak suka juga pernah gue hadepin gitu kan. Ada gitu, ada yang datang terus terang gitu ya, ngomongin minta naik gaji gitu. Gitu. Cara bapak ini aku dinasehatin gitu. Sama anak 23 tahun.
23 tahun. Umurnya setengah gue gitu, gue dinasehatin. Gitu. Nih ada pertanyaan titipan nih bro. Kalau Oke. nah menyambung tadi nih di tiket nih sistemnya gimana sih supaya ngatur orang-orang nggak bisa diatur itu bro jadinya? Emang harus diatur deh. Gue tanya deh, gimana harus diatur seketat itu? Enggak. Aku nggak ada. Nggak ada. Bahkan dulu kan waktu awal-awal ya tiket tuh ada absen, check in ada absen loh, Pakai jempol gitu. pakai jempol, Tet, kita gitu. atau pakai face identity, ada. Oh, pakai Kita ada. aplikasi ya? Aplikasi. Hmm. Mulai tahun kemarin itu pas pandemi kita hilangin, karena we try to trust them. Kan kita nggak bisa atur-atur gitu. Kalau untuk orang nggak bisa diatur, dia harus tahu tugas dia apa di kantor. Penuhi kewajibannya. Kalau nggak memenuhi kewajiban, kalau dia kena sanksi bukan karena dia nggak bisa diatur, tapi dia nggak bisa kerja, tapi dia nggak deliver gitu. Harusnya gitu dong. Kalau kan orang macam-macam ya. Ada yang memang bakatnya kayak lu yang rebellion misalnya gitu ya, yang nggak bisa diatur. Lu aja kan nggak bisa diatur. Kalau rebel gitu. bukan bakat sih. Itu Bawaan lahir. Bawaan. Jadi gue ngerasanya gitu loh. Maksudnya apa iya memang kita harus diatur-atur seketat itu? Kecuali mungkin balik lagi tadi ke jenis pekerjaan yang memang mengharuskan lu physically hadir. Itu benar-benar harus ketat gitu ya. Yeah. Tapi ketika yang dipaksa itu bukan tenaga lu tapi otak lu, kan fleksibilitasnya harus ada dong. Yeah. Harus dikasih ruang orang itu untuk memang beda pendapat atau segala macam, nggak apa-apa. Ada kok yang marah, kesel gitu. Memang marahnya sama atasannya, tapi keselnya sama gua karena cuman channel gua yang bisa dijadiin tempat nyampah gitu. Ada. Abis ini ntar gue tunjukin misalnya gitu ya. Ada gitu. Dia saking keselnya sama atasannya, sumpah serapannya di tempat gua gitu. Just one on one yuk. Aku paling jawab gitu. Cuman gini bro, kan HRD suka ada image-nya cepu ya. Ya suka nggak suka. Cuman gini, how to be lu nggak cepu. Jadi maksudnya gini, biar lu juga nggak subjektif gitu. Karena mungkin kata tadi case-nya adalah dia nggak suka sama atasannya, mungkin ada hal-hal tertentu kan, dan dia menyampaikannya ke lu. Of course, lu sebagai penengah nih, lu kan harus menyampaikan juga ke atasannya, dan dia biar nggak terjadi tuh personal tuh gimana? Kan tuh susah bro. Itu kan ya nggak gampang, tapi buat make sure aja you do the right thing aja, gitu. Bukan, jadi ketika lu melihat bahwa ini memang salah ya bilang salah, kalau ini benar ya bilang benar gitu. Sebenarnya di situ, kalau gua ngelihat ya, ini all about communication lah, gimana lu bisa komunikasi dengan baik sama mereka dan jujur terus terang gitu ya sama mereka. Kalau lu nggak perform ya gue bilangin nggak perform, makanya atasan lu kecewa sama lu kan gitu. Jangan kadang-kadang kan nggak keberanian itu yang nggak ada gitu. Jadi kayak flowering aja gitu, ngeles sana sini gitu, cari bahasa-bahasa yang supaya menenangkan. Justru sebenarnya jadi nggak menenangkan kalau menurut gua ya. Jadi keterus terangan itu jadi kata penting sih menurut gua. Kalau memang kita punya tim yang nggak perform, lu bilangin masalah lu di mana. Tapi support apa yang lu kasih. Nah itu juga harus berbareng gitu. Jadi jangan cuman lu maksa dia untuk nerima bahwa dia nggak perform, tapi lu nggak kasih solusi gitu. Nah, kan juga harus kasih solusi. Bahkan termasuk misalnya bantu ngomong ke atasannya. Iya benar. Ya HR cepu ya balik lagi, bukan cuma HR yang cepu kok. Orang engineer yang cepu juga ada. CEO cepu mungkin ada gitu. Di mana-mana selalu akan ada gitu. Gua harus respect sama teman-teman HR yang berusaha semaksimal mungkin untuk jadi jadi fungsi yang bisa membantu banyak pihak sebenarnya. Perusahaan iya, karyawan iya. Tapi kalau soal cepu ya di mana-mana, di seluruh fungsi juga ada lah. Kalau gua nggak cuma HR lah gitu ya. To be honest, walaupun terakhir kaget juga ya yang ada satu kasus HR cepu gitu kan. Yang posting di WA gitu kan. Itu sih gua kesal juga sih, walaupun gua belum tahu cerita sebenarnya, tapi kenapa lu mesti posting gitu loh? Kenapa nggak punya empati gitu? Ya udah, harusnya ya udahlah. Ya udah, diam aja lu simpen gitu. sendiri kan. Simpen sendiri. Iya. Dan lu mesti nanya ke diri lu sendiri, kenapa sampai kayak gitu kan? Orang-orang itu. Kan lu juga tanggung jawab dong. Betul.
Oknum ya bro ya. Oknum. Tapi banyak. Banyak. Kayak itu ya. Kayak itu. Iya. Udah. Iya. Nggak usah nyerempet bahaya. Iya. Tapi menarik ya kalau gue lihat memang sebenarnya gini sih, emang dibutuhkan niat dari elunya terutama di sini ya. Memang harus berperan serta Jangan aktif ngelihat guanya ya, tapi ini buat siapapun yang ketika lu dikasih amanah kalau bahasa gue ya, atau tanggung jawab buat ngelid, mimpin, mulainya dari lu aja. Jadi yang lain itu tahu bahwa oh yang mau dijalanin di organisasi ini model kayak gini nih. Ya, jadi nggak bisa cepu jadinya karena bos lu nggak pengen lu jadi cepu gitu. Iya, betul. Lagian ini gue juga bingung ya kalau lu kerja tapi lu berusaha untuk berpolitik ya quote unquote dan berusaha untuk menjatuhkan teman setim lu. Ya lu ngapain kerja kalau gitu? Iya kan? Iya, bener. Mending lu bikin apa kayak geng gitu kan, geng motor ya kan, atau ormas gitu. Geng motor juga ada rebutan. Iya makanya kan. Ya but anyway bro, ini ada juga yang menarik nih, juga lagi rame nih kan Facebook. Ini ya baru aja announce mereka mau layoff ya, berapa 11 ribuan nih kalau 11 ribu ini orang di timnya nih. Dan yang juga lagi rame adalah tentang quiet firing nih bro. Ada kemarin kan apa namanya quiet quitting. Ya quiet quitting. Ini juga diam resign. Ya nggak diam resign sih. Nggak ya itu termasuk itu ujungnya lah. Ya, gitu. Kalau quiet quitting itu kan orang cuman ngerjain apa yang disuruh aja gitu. Jadi nggak lu punya potensi 100 tapi lu cuman pakai 40 lah gitu lah. Gitu. Iya. Nah terus sekarang ada quiet firing juga nih bro. Ini apa lagi nih bro? Ini bakar diem kan, firing kan, tembak diem. Gak gitu ceritanya. Ya, ini apa lagi di sini? Ya, ini kan balik lagi ya. Ini bahasa sosial media, bahasa anak-anak sekarang lah, Gen Z, Gen milenial gitu. Sebenarnya gini-gini udah dari dulu bro. Dari dulu dong. Ya, jadi apa ini quiet firing ini? Dulu juga udah gue pernah ngalamin gitu. Waktu gue pertama kali kerja tuh ada orang yang diam-diam sih sebenarnya kalau bisa dia resign gitu, jadi nggak dikasih jabatan, nggak dikasih kerjaan, tiba-tiba ada orang baru di atasnya gitu kan. Jadi quiet firing itu upaya yang dilakukan sama organisasi sebetulnya ya, bukan organisasi lah. Kalau organisasi kayak gitu organisasi yang jahat, karena gue bilang kalau ditanya is it good or not, enggak, jelek. Quiet firing itu jelek. Tapi apakah itu terjadi? Dari dulu ada. Jadi sesimpel orang nggak dikasih kerjaan misalnya. Jadi upaya seseorang untuk secara diam-diam, makanya quiet gitu, membuat orang nggak nyaman atau membuat orang tidak bisa maksimal bekerja, tidak sesuai dengan apa yang keahlian yang dipunya. Jadi bentuknya tuh bisa macam-macam kalau upaya orang melakukan quiet firing. Bisa kita explore lah nanti di diskusinya. Tapi ini bukan hal baru. Nah, cuman secara bahasa mungkin itu yang lagi rame aja gitu. Kalau istilah dulu diparkir gitu. Pernah dengar pasti lo kata gitu. Diparkir gitu. Atau kalau di kepolisian, di BUMN, kalau ada karena mereka nggak bisa di PHK langsung, harus ada ini proses misalnya diturunin jabatan atau ditaruh di kantor pusat gitu ya, jadi pamen misalnya. Nah hal kayak gitu kan sebenarnya quiet firing. Cuman kalau di kantor kan keluar pilihannya. Dibikin nggak betah lah ya. Dibikin nggak betah lah, intinya. Ini kayak Ronaldo di MU ya ini. Tunggal lah. Ini bisa panjang nih kalau ngobrolin MU nih. Dicadangin mulu gitu sampai dia berapa kali itu? 2 kali ya, 2 kali belum pertandingan belum kelar dia pulang gitu. Akhir kapten loh, tapi kalah. Malah Smackdown dia sama Tyron Mings. Oh gitu, dibikin nggak betah. Dibikin nggak betah. Intinya tuh kayak sekarang itu membuat orang nggak betah. Caranya banyak. Ya, nggak pernah naik gaji bertahun-tahun, gitu bisa tuh. Tapi orang bisa tambeng juga nggak mau keluar kan gitu. Nah, iya, itu. Makanya gue bilang itu jelek. Karena lu bayangin nih, misalnya nih lu lakukan quiet firing, tapi orangnya nggak pergi-pergi, kan lu masih gaji terus. Iya, bener. Iya. Cuman kenapa sih bro? Apakah memang karena ini kali ya? Mungkin bahasanya adalah ini kiasu aja nih company-nya nih. Dia nggak mau keluar duit kalau misalnya nge-layoff kan, lo harus bayar ini kan, ada pesangon. Ya itu. Kalau gue sih menilainya mungkin karena itu.
nggak berani lah satu gitu. Nggak berani, satu tuh nggak beraninya dulu buat gua, nggak berani ngomong kalau seseorang itu nggak perform. Tapi kan dia bos, bro. Ya terus ya tetap aja bos juga kan ada yang cepu, gua bilang tadi, yang nggak berani ngomong juga gitu. Cuman ngarepin orangnya perform, anaknya perform, tapi ketika anaknya nggak perform nggak berani ngomongin misalnya. Kan banyak orang tuh lebih seneng ngomongin berita baik dibanding berita buruk. Iya dong. Karena nggak jadi populer gitu. Maunya tetap jadi superhero. Jadi populer. Nah, itu satu. Kedua, memang mungkin nggak mau bayar kompensasi gitu. Jadi kalau resign kan enak ya. Kalau orang resign nggak ribet. Kemudian mau menghindari proses hubungan industrial. Karena di Indonesia sebetulnya kalau kita mau berkaca ke undang-undang ketenagakerjaan, itu proses PHK itu sebenarnya nggak semudah itu gitu loh. Oh gitu. Iya dong. Itu proses yang panjang dong. Gitu. Pasti ada tahapan-tahapan PHK yang harus dilakukan atau dipenuhi, kecuali memang akhirnya para pihaknya sepakat itu bisa lebih cepat bahkan gitu. Iya. Nanti kapan-kapan lu mesti hadirin ini loh. Lagi rame kan soalnya nih, hadirin orang yang atau lawyer gitu tentang ketenagakerjaan saran gua. Biar kalau gua kan ntar dianggapnya gimana gitu kan. Nah, kalau lawyer ketenagakerjaan kan nanya tentang semudah itukah PHK misalnya gitu. Iya. Bakal jadi bahasan seru. Iya, karena waktu itu ini ya bahas tentang, waktu itu ada satu episode gitu, ada yang komen beberapa gitu. Jadi mereka tuh di layoff, paginya dikabarin, sore itu udah barang-barangnya udah mesti ini, udah mereka out hari itu juga. Iya, mesti harus ada yang ahlinya mungkin ya, supaya berimbang gitu ya. Kalau perlu bertiga gitu ngobrol sama praktisi HR satu gitu, satunya lawyer yang menangani masalah ketenagakerjaan, bakal seru deh. Iya, boleh juga tuh idenya itu. Ide. Iya. Nah, teman gini bro, gimana caranya nih karyawan misalnya gini, dia tahu nih, gue kayaknya kena quiet firing nih ya, gue diperlakukan, dibikin gak betah nih, tapi gimana cara untuk menghadapinya bro? Ya lu nanya sama atasan lu. Kalau atasan lu nggak berani ngomong sama lu, lu nanya. Nah kalau nggak menyelesaikan masalah? Gua pernah ya, dalam satu periode gua kerja nih, 20 tahun lebih, gua pernah. Menurut gua itu quiet firing, menurut gua ya. Karena gua diminta mengerjakan pekerjaan yang gua nggak suka. Yang gua rasa ini harusnya bukan kerjaan gua. Ya. Sampai gua ngomong ke beliau, mau bapak apa gitu. Sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa pak. Kebetulan beliau itu keluarga yang owner gitu. Saya bukan siapa-siapa pak. Saya akan ikut deh apa yang bapak mau, tapi sesuaikan dengan apa yang memang keahlian saya gitu. Dan jangan yang ini gitu, karena saya nggak bisa cerita yang part ini. Part ini tuh buat saya part yang tabu dalam hidup saya untuk lakukan. Akhirnya sih aku waktu itu resign lah, cerita pendeknya tuh aku resign karena tadi merasa nggak nyaman, dan perusahaan jadinya kan nggak usah bayar apa gitu, memang dibikin nggak nyaman gitu. Oke. Tapi kalau yang balik lagi tadi kan gue sempat bilang kalau ada ya udahlah gue bodo amat, yang penting kalau lu nggak mau yang rugi siapa? Kalau karyawannya bodo amat, yang rugi siapa? Perusahaan. Perusahaan. Makanya ngomong bahasa kayak Betawi bahasa Sunda. makanya harus diomongin gitu. Kalau lu nggak perform. Nah, kalau praktek yang dilakukan di tiket tuh biasa gitu ya mungkin karya anak tiket juga ada yang lihat ya. Biasanya buat mereka yang kita nilai tidak perform itu masuk ke proses yang namanya PIP atau Performance Improvement Plan. Jadi dia dikasih target 3-6 bulan harus memenuhi apa yang membuat dia jadi nggak perform. Jadi jangan langsung dibikin nggak nyaman dulu gitu loh. Dikasih tahu dulu karena dia apa? Karena kan penyebabnya itu banyak ya. Penyebabnya apa namanya? Karena nggak perform, salah hiring gitu kan bisa juga dong. Tapi kan ya gue selalu bilang gue nggak mau ada orang nggak lulus probation misalnya. Kenapa? Karena dia udah pindah loh dari kantor lama. Terus di sini cuman mau dibatalin gitu. Makanya dikasih tahu gitu. Nah, ada prosesnya itu. Ya. Nah, nanti disepakati tuh tanda tangan. Ya, tanda tangan bahwa oh ya ini yang harus dilakukan ya di PIP itu selama 3-6 bulan ke depan. Nanti yang bisa melewati proses PIP ya tetap
lanjut jadi karyawan. Tapi kalau enggak ya salaman, berarti tiket bukan tempat terbaik buat lu. Tapi bener. itu diomongin gitu. Itu yang penting. Betul. Itu pun dengan proses itu pun banyak anak-anak kecewa. Makanya gue bilang gue nggak bisa bahagiain semua anak tiket. Enggak. Ada juga yang masuk PIP marah. Karena dia merasa nggak gitu. Dia merasa gue perform kok gitu. Nah itu kan hal yang sulit yang aku bisa masuk. Karena itu kan kalau masalah kinerja atasan bawahan loh. Bukan HRD. HRD kan di luar gitu. Cuman orang kan nggak ngerti gitu. Nah hal-hal kayak gini mereka nggak tahu kalau di luar sana bahkan nggak pakai begitu langsung hari ini keluar misalnya. Iya benar. Wow, oke. Ini mendapatkan insight baru kalau gua. Ya mudah-mudahan sih juga yang dengerin juga ini ya dapat insight juga. Tapi maksud gue gini bro, ya balik lagi ya lu bener nggak bisa menyenangkan semua orang tapi ya lu udah do the best untuk at least ya bro, untuk yang tadi ya lu sering bilang dari dulu ya memanusiakan manusia itu ya. Iya. Karena gini, kalau kenapa gue juga bukan orang yang mendukung adanya quiet firing ya. Itu bakal jadi toxic buat yang lain. Kalau memang orang itu nggak perform, seolah-olah jadi yang lain ngeliat dia aja dibiarin. Iya benar. Sementara lu expect semua tim lu tuh bisa perform, bisa nunjukin kinerja semua gitu. Tapi ketika ada orang yang nggak perform tapi dibiarin dan tetap digaji setiap bulan. Iya. Jadi kapten lagi. Harry Maguire. Nah, kayak gitu. Oke lah, langsung kali ini kita bahas gitu ya. Kayak contohnya kayak Harry Maguire gitu. Contohnya itu. Tetap kapten gitu. Untung nggak pelatih barunya berani bikin jadi cadangan tuh. Iya, bener. Tapi nggak dipecat. Itu contoh paling ini ya, paling nyata gampang lah gitu ya. Nggak usah nyebut orang nama gitu. Itu di luar lah gitu. Nggak kenal gua juga dia gitu. Oke lah bro, thank you loh buat ngobrol-ngobrol soal WFA dan quiet firing ini bro ya. Ya mudah-mudahan sih ya balik lagi ya memang tergantung dari masing-masing company ya dan ini ya pembuat kebijakannya ya. Tapi harusnya sih ya bisa ngelihat lah, jadi nggak harus ya orang ini kita bikin nggak betah. Kalau misalnya ini semua harus ke kantor ya. Tapi kalau ke kantor akhirnya ujung-ujungnya lu meetingnya online juga ngapain? Jangan bro. Bikin ke kantor tuh biar nggak betah terus resign. Itu juga. Jadi quiet firing, jadi nyambung nih. Jadi tema WFO hari ini disambungkan dengan quiet firing. Jangan-jangan WFO itu untuk membuat orang resign. Iya. Mereka ingin ngurangin karyawan nih, bener. Ngurangin karyawan. Soal 2023 katanya resesi, ya harus kurangin cost. Yaudahlah, gue tutup dulu lah ya untuk Mushroom episode kali ini. Gue Andri dan Dudi Arisandi, mohon pamit, kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.